Pembacaan firman Tuhan, Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau membiarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nasah. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Shalom. Apa kabar? Sukacita hari ini luar biasa ya. Mari kita juga sampaikan salam kita. Mungkin tidak baku kenal karena saya lihat ini duduk ikut dia punya jemaat. Mari kita sapa ya. Salam sejahtera bagimu. Kita ini semua satu anggota, untuk saling mengingatkan bahwa kita ini satu PW GKI di tanah Papua. Tema kita di hari ini adalah penuhi panggilanmu di dalam Tuhan. Persekutuan wanita yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Apakah persekutuan merasa bahwa kita sudah memenuhi panggilan kita di dalam
pelayanan kita kepada Tuhan dan sesama, yang merasa saya sudah, Ibu Pendeta, sampai di hari ini saya sudah pakai semua yang saya miliki untuk melayani dia. Yang merasa sudah, saya ganti, yang merasa belum. Aduh, seumur berapa? Kalau belum rasa-rasa, seumur berapa sekarang ini? Kita melihat pembacaan kita. Jadi nanti kalau sebentar belum, harus cepat-cepat sadari, karena Tuhan mau pakai engkau, ibu-ibu yang hebat. Ya. Mari kita perhatikan Yunus. Dia bukan contoh yang baik dalam hal tadi tema ya. Karena yang kita mau pelajari adalah penuhi panggilanmu dalam Tuhan. Tapi Yunus menjadi contoh yang salah karena dia lari dari panggilannya. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada Yunus? Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Dia bilang begini, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Perhatikan, firman Tuhan datang kepada Yunus. Tuhan bilang, Yunus, pergi ke Niniwe, kota Asyur, bagian dalam kota Asyur yang sangat besar, sangat kuat ini. Katakan kepada mereka, kejahatannya sudah sampai kepadaku dan mereka harus bertobat. Tuhan buta, hati-hati ya. Kadang-kadang suatu kota berpikir bahwa ketika kejahatan bertambah-tambah dan tidak terjadi apa-apa di dalam kota itu, Tuhan tidak bertindak. Apa yang sebenarnya kota ini lakukan sehingga Tuhan sudah muak? Dan dia panggil nabinya untuk menyampaikan pertobatan. Kalau dalam kitab Yunus sendiri kita tidak akan menemukan apa yang kota ini lakukan. Tetapi kitab Nahum membantu kita untuk melihat kota ini sedang apa di hadapan Allah. Nahum pasal 1 ayatnya yang ke-9. Dia berkata begini. Firman Tuhan kepada Yehuda dan Niniwe ayat 9. Bisa ikuti di Alkitab. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Yang pertama, kota ini berusaha untuk berencana jahat dan dia menentang Allah. Nehemia 2 ayat 2 bagian 12. Biasanya singa itu menerkam sudah cukup makan anak-anaknya, mencekik mangsa bagi betina-betinanya dan memenuhi liangnya dengan mangsa dan persembunyiannya dengan terkaman. Mereka mengeksploitasi golongan-golongan yang tidak berdaya. Digambarkan seperti singa yang makan anak-anaknya dan mencekik mangsa betina-betina, yang memberi satu gambaran suatu bangsa yang kuat, tetapi dia menjadi bangsa penindas yang luar biasa. Di ayat 13, kota ini bertindak kejam dalam perang. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikian firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Dan yang terakhir, mereka adalah bangsa yang terus menyembah berhala, melakukan persundalan dan sihir. Nahum pasal 3 ayatnya yang keempat. Semuanya karena banyaknya persundalan. Si perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdaya bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Ini kota yang jahat sekali. Persekutuan ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Tetapi Yunus berpura-pura taat kepada Allah, tetapi dia memberontak dengan lari 800 km
arah yang berlawanan yang harusnya disuruhkan atau diperintahkan oleh Tuhan. Ayat yang ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal. Persekutuan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Tahukah kita bahwa akibat ketidaktaatan kepada firman yang disampaikan kepada kita, ataupun dalam konteks yang hari ini kita tahu adalah si Yunus, maka itu sangat membahayakan orang lain. Ketidaktaatan yang akan membuat kita mendatangkan murka atas Allah bukan saja akan membuat kita rugi, tetapi juga membahayakan jiwa orang lain. Dan inilah yang terjadi ketika Tuhan mau pakai Yunus dalam kelemahannya. Yunus mau dipakai dalam ketidaktaatannya. Yunus mau diambil oleh Tuhan meskipun dia memberontak. Dia bayar biaya kapalnya dan dia tidur di bawah dek yang paling bawah. Tetapi seorang nakoda datang membangunkan dia karena Yunus tidur begitu nyenyak. Rohani mati. Meskipun seorang nabi, penyambung lidah Allah. Orang yang kemudian sudah tidak lagi mau dipimpin oleh Tuhan, akibatnya tidur nyenyak, tidak tahu apa yang terjadi, bahkan tidak peduli kalau terjadi apa-apa dalam perjalanan menumpang sebuah kapal. Tentu Alkitab mencatatnya bukan untuk membuat kita menghafal. Oh, nanti habis tidur terus datang nakoda, kemudian Yunus dibuang, diundi dan dibuang. Tapi catatan ini akan membuat kita mengingat bahwa ketika kita sudah mati rohani, kita sudah tidak mau lagi memikirkan bagaimana diri kita, pelayanan kita, keadaan orang lain pun kita tidak akan setuju untuk memikirkannya, meskipun itu masuk dalam bahaya yang bukan main. Ketika nakoda datang, dia minta untuk semua orang yang di kapal itu berseru kepada Allahnya masing-masing supaya tidak binasa. Ini berarti bukan badai yang biasa-biasa. Sebab orang yang sudah melaut, orang yang sudah punya pengalaman, pasti tahu bagaimana kondisi laut. Dan kalau sampai badai sudah membuat kapal hampir pecah, itu berarti satu kondisi yang luar biasa. Satu pelajaran yang lain, ketika ada dalam pergumulan, siapa yang kita panggil? Siapakah yang kita minta tolong? Bagaimana menganalisa suatu kondisi kita supaya kita tidak hanya mengasihi diri kita sendiri kalau Tuhan perkenankan. Juga ada badai hidup dalam kehidupan kita. Cari-cari orang lain untuk membuat kesalahan itu jatuh pada mereka. Ataukah kita berteriak kepada Tuhan dan cari tahu kondisi apakah sebenarnya dari badai yang terjadi itu. Setelah dipanggil, masing-masing orang kemudian setelah memanggil Allahnya, tapi ada situasi tidak berubah. Kadang-kadang begitu keadaan kita, bukan? Sudah panggil Tuhan, sudah panggil hamba Tuhan, sudah panggil majelis, sudah panggil siapa-siapa yang dianggap sebagai mata rohani, sudah panggil yang orang punya kehebatan kiri kanan. Tapi kalau tidak, pasti ada cara lain, karena Tuhan punya cara untuk menolong. Tidak diperkenankan. Karena apa? Yusuf tidak membuat sebuah pengakuan. Kenapa? Dia tidak mau pergi. Dia tahu persekutuan wanita yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dia tahu bangsa ini kejam. Dia takut juga kepada bangsa ini. Tetapi dia lebih tahu kalau dia pergi nanti ke Niniwe, kalau bangsa ini bertobat,
maka Tuhan akan mengampuni dan hukumannya pasti akan dibatalkan. Hati-hati engkau yang sudah lama melayani dalam gereja Tuhan. Periksalah hidupmu. Jangan sampai bertahun-tahun engkau punya kesaksian yang indah. Engkau punya pengalaman rohani yang luar biasa. Tapi saat engkau berpura-pura melayani, engkau berpura-pura tidak ingin orang lain bertobat di hadapan Tuhan, engkau sedang mengundang dirimu pada pendengki, pencemburu. Engkau tidak mau Allah bekerja melalui bangsa lain yang tidak mengenal Allah, supaya mereka juga ada dalam keselamatan. Hati-hati, karena penyakit yang dalam sini ini tidak mudah dideteksi oleh orang lain, tapi secara sadar dapat dilihat oleh tindak perilaku kita. Belum mengaku, akhirnya pakai undi. Ya, undi ini mungkin orang sudah panggil Tuhan Punama, ya, tetapi atas perkenaan Tuhan, maka Yunus kena undi tersebut. Ya. Dari awal Yunus menerima firman Tuhan, Tuhan terus proses dia. Tuhan tidak kalah dan tidak mau bilang saya tidak sabar lagi terhadap engkau Yunus, meskipun engkau tidak menghargai panggilanku. Mungkin juga kita pernah menjadi orang yang dihebatkan Tuhan, kemudian kita jatuh dan hari ini kita masih belum bisa berdiri. Pikirlah, Allah tidak berhenti dengan kita sampai di hari ini. Tuhan tidak berhenti dengan kelemahan-kelemahan kita. Dia masih mengerjakannya. Dan kemudian Yunus mengaku ketika ditanya, apa pekerjaanmu? Kau bikin apa ini sampai kita dapat celaka begini? Ya. Negerimu apa? Bangsamu apa? Ya. Yunus masih bilang, ya, aku ini seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit dan bumi, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Keadaan Yunus di hari ini juga seringkali mewakili kita, yang kita bilang, saya takut Tuhan, saya seorang Kristen, tapi saya tidak dengar firman Tuhan. Sering kita bilang, saya seorang yang kemudian sudah bertahun-tahun ada dalam pelayanan ini, bahkan ganti periode, saya kembali lagi jadi ketua majelis, saya kembali lagi jadi badan pelayan. Kita pura-pura. Yunus pakai nama Tuhan untuk bilang identitasnya seorang Ibrani, sehingga bukan saja nakoda, awak kapal sangat takut dengan kesaksiannya, sehingga mereka berusaha untuk menolong Yunus dari alasannya. Kita juga kan suka buat alasan, toh. Tuhan, saya sudah melayani loh. Terus kenapa saya dapat masalah? Kenapa anak-anak saya belum dapat pekerjaan? Kenapa suami saya jadi tantangan untuk saya keluar hari ini, pergi ibadah saja tidak bisa? Tapi Tuhan masih izinkan untuk Yunus dapat mempelajari sesuatu. Orang-orang itu menjadi takut, lalu mereka mencoba membantu dia, tetapi laut tidak mau reda, tetapi semakin menyerang. Dan Yunus bilang, stop sudah, angkat saya dan buang, karena saya penyebabnya. Kalau ibu-ibu yang ada di kapal hari itu mau angkat kah? Tidak. Yang punya hati nurani nih, kata, anggap saja Cap, ya. Cap, angkat sudah. Ini laut lagi bergelora ini, ya. Yunus tahu karena dia biang masalahnya, dia mau selesaikan dengan Tuhan. Pakai hati nurani. Buangkah tidak? Tidak. Yunus pasti tidak. Tentu nakoda dia bilang,
minta izin untuk Tuhan. Jangan sampai buang, darahnya ditanggungkan atas seisi awak kapal. Dia bilang, Tuhan, Engkau tahu siapa orang ini. Tapi kalau orang ini bersalah, maka jangan tanggungkanlah darahnya atas kami. Lihat ya, orang yang tidak percaya Tuhan saja, dia panggil nama Tuhan dan menjadi takut kepada Allahnya Yunus dan minta izin tahu kebenaran apa yang harus diperbuatnya. Kita harus malu kepada orang yang tidak mengenal Allah kita, terus dia jauh bisa tahu kebenaran daripada kita dan melakukannya. Amin. Iya, jangan sampai dia yang jadi contoh. Jangan sampai orang yang tidak kenal Allah dia bilang gini, weh, jam berapa ini? Bukankah hari ini kau ibadah? Malu. Gitu? Itu orang Kristen. Tapi ada ibu yang pingsan tadi di bawah, dia pegang Alkitab baru dia bilang, saya sudah terlambat ini. Bikin kayak orang Lewi yang dia mau pergi ke Yerusalem, dia tidak mau repot-repot dengan orang yang kena penyamun, ya, dipukul sampai habis-habisan. Terus kita berlindung di balik Alkitab, kita bilang sabar ya, nanti pulang PW dulu baru ketemu di Bethlehem Dok 2 rumah sakit di IGD. Kok bilang dia dulu kah? Baru nanti saya ke situ. Kitanya harus membuat hari ini pilihan bahwa kalau sampai orang yang tidak mengenal Tuhan saja tahu kebenaran, bagaimana dengan kita? Kemudian dicatat ya, bagian ini indah sekali. Mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Kisah ini saya sudah baca dari kecil, tapi ketika saya baca perlahan-lahan, saya bilang, Tuhan mana yang punya kuasa lebih dari Tuhan kita? Tuhan mana yang lebih dahsyat dari Allah kita? Tuhan mana yang dia punya kuasanya dipertontonkan supaya hari ini kita tidak lagi takut terhadap apapun. Laut seketika, tidak pakai remote, dia turun, laut ada. Tuhan mau kasih tahu untuk mereka yang ada di kapal dan untuk Yunus, aku Tuhan yang memanggil engkau dalam panggilan, sanggup bertanggung jawab atas apa yang engkau jalani, karena aku Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Dan orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Mereka malahan bawa persembahan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan ikrar. Kadang-kadang otak pemberontakan kita, dosa dan pelanggaran kita bisa menjadi satu contoh baik orang lain belajar untuk tidak mengulangi apa yang kita ulangi. Kadang-kadang situasi hidup kita yang tidak baik di hadapan Allah akan menjadi cermin untuk orang dapat berjumpa. Tuhan pakai supaya orang berjumpa dengan dia, sehingga mereka menjadi takjub, bawa persembahan dan bikin permohonan, satu pengakuan di hadapan Tuhan. Luar biasa, sangat luar biasa. Maka ayat 17 ya, atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar menelan Yunus. Tidak dibilang ikan apa, mungkin zaman itu ada ikan-ikan purba ya, ikan purba yang besar ya. Jangan ajar lagi pertemuan anak ataupun ada guru sekolah minggu sini ya, bilang itu buah yang di Taman Firdaus itu buah apa? Giawas.
Babel, Pir. Sampai di sorga nanti yang raja-raja salah nih, malaikat tanya satu-satu. Dibilang saja kan buah yang kelihatan sedap dilihat. Ya. Ikan juga tidak dibilang ikan paus kah, ikan cuma ikan besar. Tidak dikasih tahu ikan apa ya. Tapi kalau sampai Tuhan menyuruh ada ikan yang memberi kesempatan bagi Yunus untuk kembali ke Niniwe untuk menyampaikan pertobatan kota ini, bangsa ini, maka tentu Tuhan tahu akan memelihara dia dalam perut ikan itu. Hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, mengingatkan kepada seluruh kaum ibu bahwa kita perempuan-perempuan yang juga dipakai oleh Tuhan. Engkau juga dipakai oleh Allah dalam setiap hidupmu, dalam setiap pekerjaanmu, dalam setiap tutur katamu, dalam setiap nasihatmu, dan pilihan itu harus dipakai di hari ini untuk memberitakan kabar baik itu kepada orang lain. Yang pertama, kita belajar dari kisah ini bagaimana memenuhi panggilanmu di dalam Tuhan. Yang pertama, yakinkan diri kita dalam setiap panggilan kita bahwa Allah itu peduli bagi kita, bahkan peduli kepada orang-orang yang mungkin dalam pikiran kita seperti Yunus, dia benci kepada bangsa Niniwe ini. Itu berarti keselamatan sudah diceritakan jelas bahwa Yesus itu datang bukan hanya untukmu saja. Dia datang untuk Hindu, untuk Buddha, untuk Muslim, untuk orang yang tidak percaya Tuhan, untuk Konghucu, untuk semua bangsa. Dan engkau tidak bisa hanya menganggap bahwa keselamatan hari ini milikmu dan engkau diam saja di tempat. Saya mau bilang untuk orang yang punya suara bagus, ya, menyanyilah. Jangan menyanyi di gereja saja, menyanyilah juga di rumah. Bersenandunglah. Supaya apa? Mungkin orang yang di pinggir rumah ada sakit, dia punya pergumulan, kebetulan tidak ada tape atau tidak ada HP, tapi dia bisa mendengar suara yang indah dan keluar bilang Allah peduli. Dia Allah El Shaddai yang menguatkan engkau. Hari ini kita bisa pakai apa yang kita punya untuk membuat orang lain dapat menyadari bahwa nyanyian kita adalah kesaksian untuk orang lain mendengarnya. Mungkin tidak hafal nyanyian rohani, ya harus hafal. Jangan sampai pimpin ibadah begini, mari kita menyanyi rohani 53 bait 1 dan 2. Bait 1 lampu masih menyala, bait 2 PLN kasih padam lampu. Ibadah lanjut bagaimana tidak hafal. Pakai nana baru anggota jemaat juga tidak menyanyi. Mulailah menghafal. Kata-katanya indah sekali. Bukankah musik itu akan membuat anak-anak kita pintar? Pintar toh? Pintar. Ibu-ibu yang tukang menyanyi saat anak-anaknya ada masih dalam perut itu, nanti dia keluar tuh dia jadi penyanyi. Ini kita itu peran pembantunya itu yang tukang menyanyi, ya. Bayangkan pembantu menyanyi, pembantu bukan dia mama. Terus dia jadi penyanyi hebat. Masih kelas 4 SD juara 1 Jawa Timur. Kita ngerasa ini kita anak-anak ini harus hebat itu yang jadi dokter. Itu semua sekolah dokter boleh. Yang insinyur, kalau yang menyanyi itu kayaknya tidak gitu. Itu kadang-kadang ibu-ibu mau tuh, aku pergi sekolah yang ini boleh. Yang polisi, yang tentara itu yang hebat. Kalau hanya aku pergi menyanyi itu tidak hebat. Itu salah satu kecerdasan. Bukan hanya yang akademik yang hebat, tapi tidak ada terlambat kalau besok dan seterusnya kita menjadi penyanyi-penyanyi dalam rumah Allah. Penyanyi-penyanyi dalam rumah tangga kita. Penyanyi-penyanyi yang di hari ini kita bilang, Tuhan, Engkau Allah yang peduli dan Tuhan telah memakai saya, maka saya pakai hidup saya. Kalau Allah sabar terhadap saya dalam segala tindakan saya, Tuhan kasih ingat saya supaya kesabaran Allah ini menjadi waktu untuk saya tidak lagi main-main. Karena
kita tidak dapat lagi mencari Allah. Ada waktu untuk nanti kita tidak lagi bisa baca Alkitab. Ada waktu nanti Bapak Ibu merasa bahwa di dalam persekutuan keluarga hanya firman yang tertinggal dalam akal pikiran kita untuk dapat melawan iblis. Ya, kalau tidak baca Alkitab banyak-banyak bagaimana kita tahu untuk melawan si iblis ini dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau Allah begitu peduli, maka periksa sebentar, pulang nih periksa, meskipun ini sudah tanggal 11 ya, pulang periksa tempat beras-beras kita ya, pulang periksa lemari-lemari kita. Kenapa? Harus banyak syukur di situ bahwa Allah itu dia peduli untuk kita, dan kita juga punya hati untuk peduli kepada orang lain. Masih ada beras kah? Ini berarti yang lain ini sudah ada beras. Masih ada beras? Pulang, perhatikan janda supaya khotbah jadi hidup. Kalau Tuhan peduli sama kita, kita pun harus peduli sama orang lain. Ya, ada yang masih tinggal di tenda-tenda, saudara ada, tapi tahu dia perumah? Tahu. Kalau masih ada sedikit beras, perhatikan di situ. Bawa bagi. Jangan foto. Kalau kita foto kita sudah dapat pujian dari manusia. Ibu pendeta hari ini bilang bawa beras, jadi saya foto. Ibu kok di belakang baru selfie? Kasih naik. Firman-Mu telah kulakukan. Pret. Makam puji itu. Sedikit apa foto, sedikit apa foto. Siapa yang mau dimuliakan? Kedua, Isa mau bilang ini biasa ibu-ibu pakaian paling banyak. Di rumah ada pakaian, tambah banyak kah, tambah sedikit? Aduh. Ada yang tidak ukuran lagi? Ada? Iya. Pisah-pisah sudah. Karena nanti masuk peti itu hanya hitam putih. Lah iya. Tidak mungkin mau satu lemari ikut masuk di situ. Kita didandang juga pasti menor-menor. Ada juga yang tidak didandang masuk peti itu. Nah, lihat itu yang kecil-kecil, supaya firman ini jadi firman yang hidup. Kasih pisah sudah. Jangan sayang, nanti rayap makan. Pilih yang terbaik, jangan yang dia pakai tiak sini robek. Baru bilang janda, kau ambil pakaian ini. Ini juga masih bisa dipakai. Kalau tidak ya kau pakai lap-lap saja sudah. Kasih yang bagus. Kita bilang begini, Tuhan berkatilah. Berkati baru mana yang kau kasih? Kalau mau berkati buka tangan. Bagaimana tutup tangan? Tuhan berkatilah. Hukumnya adalah buka tangan baru bisa terima. Kalau tidak buka tangan bagaimana mau menerimanya? Yang kedua, pakai waktu hari ini untuk bekerja setia. Amsal bilang banyak orang yang baik dalam dunia ini. Baiknya itu luar biasa. Tapi yang mau setia itu ketun cari sedikit saja. Tapi kalau Tuhan memilihmu di hari ini, jangan khawatir apa yang kau mau makan. Jangan khawatir apa yang menjadi pergumulanmu untuk anak-anak. Jangan khawatir untuk apa yang nanti kau pakai. Tuhan punya banyak cara untuk membuat Yunus menyadari dan kembali pada cara Tuhan. Ya. Kasih saja, kasih waktumu dengan setia saja. Baru nanti kita lihat. Nanti kita lihat, mungkin sudah turun majelis, mungkin sudah selesai periode. Baru lihat, anak-anak akan berhasil dibuatkan Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah salah sampai di hari ini. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Dia. Tapi orang yang mengandalkan kekuatan manusia, dia akan dikutuk. 3, firman Tuhan akan menjadi bagian dalam panggilan kita untuk memberitakannya melalui ketaatan. Ya. Ada yang masih jengkel-jengkel kalau ajak ibu dia tidak pergi sembahyang. Ada menyanyi hormat pagi
kaki, jalan pelan-pelan, pakai topi. Ada menyanyi, dia pajalan-pajalan. Jengkel ke tidak? Jengkel, apalagi satu kali, 2 kali, 3 kali, tak datang. Tapi kalau sakit, ini ada di jemaat lain. Kalau sakit baru terjenguk dia di rumah sakit. Dia berharap habis berdoa ada salam tempel. Kalau majelis lupa, majelis kepunaman naik di Facebook. Iya toh, padahal itu pelayanan diakonnya tuh kok terima doa dulu. Tadi tuh karena mau cepat-cepat jadi dong lupa. Supa malas tapi tanya diakonnya ini luar biasa. Ada begitu di jemaat Bethlehem? Ada di Maranatha? Ada juga. Ada di Makodam, Eklesia? Ada. Dia tinggal di week mana itu? Dia ada ikut ibadah di hari ini? Dia pakai baju merah? Oh, minta maaf, bukan ya? Tidak ya? Tidak. Jangan bersungut. Jangan bersungut. Panggil dia, ajak dia pergi makan di KFC sekali-sekali tuh. Loh, saya kasih contoh saja kalau uang ada. Kau tidaklah beli ayam lah goreng di situ toh. Saya kasih contoh. Tapi kalau makan di rumah dan KFC pilih di mana? Kalau makan ayam di rumah dan KFC, orang kan lebih pilih KFC. Ini dia model-model cuma strategi penginjilan saja. Panggil dia, tanya dia pergumulan apa. Jangan tanya. Dia sudah makan enak baru. Mama, kok kenapa tidak datang ibadah PW? Dia baru sendok, dia kasih keluar dan bilang, terima kasih, mama jalan dulu. Tunjukkan bahwa engkau sudah menerima Kristus dengan cara hidupmu. Tidak usah ngotot-ngotot, apalagi bikin mata itu, mata-mata perempuan jahat yang di Indosiar itu. Yang lihat begini sampai di atas turun lagi ke bawah baru tambah lagi mulu bengkok. Baru mimpi didatangi. Kita semua punya pergumulan untuk ajak orang. Untuk dapat mereka mendengar berita yang sama untuk kita. Bosan, tentu bosan. Tapi ketaatan yang diminta dari kita. Pada akhirnya Yunus dia mengakui, Tuhan, engkau memang Allah yang panjang sabar, berlimpah kasih setiamu. Tuhan tidak buang orang yang kemudian datang bertobat. Yunus hanya bilang, hei, Tuhan akan menghukum engkau. Dia tidak bilang, Tuhan minta kau bertobat, maka kalau engkau bertobat Tuhan sayang padamu. Tuhan hanya, Yunus hanya kasih tahu satu berita saja. Kau salah, Tuhan hukum kau. Tapi tidak bilang kau bertobat, Tuhan sayang kau. Berita ini jangan sampai kita lupa bahwa Tuhan kasih waktu panjang untuk setiap orang. Kita sampaikan, Tuhan sangat mengasihimu. Jangan terlambat. Ketemu siapa saja, ya. Kalau lihat di situ ada pinang 3 orang, cari ketemu anggota jemaat yang dia jual pinang. Kasih tahu, ya. Kasih tahu dia. Ada 3 orang di situ, tapi kita pilih dia, ya. Supaya apa? Cara hidup kita menyentuh dia dengan cara membeli dia punya pinang. Ada kios 10. Cari kios yang kita anggota jemaat. Pergi belanja di dia. Supaya apa? Disisihkan dia derma. Gitu. Dia tunggu dari pagi sampai malam terus pergi ibadah PW. Karena hanya untuk 1.000-2.000. Besok kalau ada lihat kios-kios di mana sepanjang Polima, pergi belanja di situ. Meskipun sedikit mahal 1.000 tidak apa-apa. Kita kasih tahu. Kita punya hati ada pada. Apalagi Tuhan yang hari ini sangat peduli pada kita. Tuhan memberkati kita dalam firman-Nya. Penuhi panggilanmu bagi Allah. Amin.